Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan subbab berikutnya dari modul MATLAB. Sebelum lanjut, kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya untuk mendukung kelanjutan channel ini. Ya, terus kalian yang belum punya modulnya silahkan download modulnya. Link ada di deskripsi, oke? Hmm. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Baik, kita lanjutkan. Ini ada operasi matematika dasar. Ini sama seperti kita menggunakan kalkulator ya. Ya, ada beberapa fungsi operator matematika yang cukup unik di sini. Seperti kalau kita ingin mempangkatkan bilangan, kita menggunakan tanda ini ya. Di shift nomor 6 di tombol keyboard, misalkan 6 pangkat 2 seperti ini. Lalu ada yang unik lagi ini mengenai log dan len. Jadi kalau logaritma ya, yang biasa kita pelajari di sekolah di kelas matematika, itu di MATLAB itu namanya log 10 ya. Nah, sedangkan kalau log saja itu menjadi fungsi untuk len. Nah, len itu yang biasa kita pelajari di saat kuliah ya, di mata kuliah kalkulus. Nah, kita mengenal ini len. Len ini kebalikannya dengan eksponensial seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau log 10 yang biasa kita kenal di kelas matematika saat SMA, logaritma itu seperti ini ya. Log 10 nilainya 1, berbeda dengan log biasa. Kalau kita masukkan seperti ini, nilainya akan seperti ini. Ini adalah len ya, len 10 seperti itu. Oke, di sini juga MATLAB memiliki fungsi namanya faktorial ya. Ini faktorial 5 seperti ini. Nah, kita bisa mengecek secara manual 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, sama ya hasilnya ya. Ya, seperti itu. Oke, untuk operasi matematika dasar menurut saya sudah cukup ya. Lanjut ke subbab 2.1 yaitu variabel. Poin yang pertama dari subbab variabel ini adalah variabel-variabel khusus. Sebetulnya ini ada koreksi sih sedikit seperti ini ya. Ada nan, INF itu sebetulnya kalau didefinisikan sebagai variabel ya kurang pas ya. Ya mungkin ini judulnya lebih tepatnya variabel dan nilai-nilai khusus gitu ya. Gitu. Variabel dan nilai-nilai khusus. Nah, di sini yang pertama ada ans. Ans itu maksudnya kepanjangan dari answer. Jadi jawaban hasil apapun seperti kita tadi mencoba menghitung ini ya, kalau kita tidak definisikan dengan variabel tertentu langsung angkanya saja, maka akan muncul variabel ans di workspace ya. Seperti itu. Hasil dari hitungan yang tidak didefinisikan dengan huruf variabel seperti itu. Lalu ada pi. Nah, pi ini pi yang biasa kita kenal di sekolah. Ya, 3,14 atau 20,27. Nah, lalu ada epsilon. Epsilon ya. Lalu ada juga flops. Flops ini sebetulnya sama dengan tick dan tok ya. Kalian bisa cek di Google ya, flops in MATLAB. Nah, ada keterangannya di sini. Ini dulu untuk menghitung waktu yang digunakan gitu untuk mengeksekusi program, cuman sekarang sudah diganti dengan fungsi tick dan tok ini. Jadi ini saya coret ya, flops ini ya. Terus ada nilai infinity ya di MATLAB itu infinity. Kita bisa ketik langsung seperti ini infinity atau seperti ini. Nah, ini
uniknya infinity ini kita bisa menulis dengan huruf kecil atau huruf besar yang kombinasi i-nya besar atau i-nya bisa kecil gitu maksudnya. Apakah dengan seperti ini bisa? Oh, tidak bisa ya. Jadi hanya terdefinisi jika i-nya kecil, nf-nya kecil, atau i-nya besar, nf-nya kecil, seperti itu. Lalu oh ya, INF ini bisa terjadi dengan seperti ini. Kita membagi apapun dengan 0 di MATLAB itu menjadi INF gini, karena dia menggunakan pendekatan limit ya, seperti itu. Sebetulnya kan kalau di pelajaran matematika seperti ini kan ya nggak terdefinisi ya, gitu. Memang kalau di MATLAB sini ada yang tidak terdefinisi itu ini ya, 0/0 ya, ini menjadi NaN atau not available number ya, bukan bilangan atau ya tidak terdefinisi lah yang lebih tepatnya keterangannya itu ya, tidak terdefinisi. Seperti itu. Terus ada lagi bilangan imajiner I dan J. Nah, ketika kita menulis I saja gitu ya, atau J saja, itu menjadi bilangan imajiner seperti ini ya. Akar minus 1 itu loh. Kalau kita secara manual begini, akar minus 1 ini ya. Bilangan imajiner. Nah, tapi jika misalkan dalam pemrograman kita mendefinisikan I sama dengan 3, J sama dengan 2, nanti I dan J-nya itu bukan lagi bilangan imajiner. Tapi jangan khawatir, bilangan imajiner tetap bisa kita akses dengan cara menambahkan angka 1 di depannya. Jadi seperti misalkan kita memanggil bilangan imajiner 1i seperti itu. Nah, nanti menjadi bilangan imajiner atau 1j. Nah, seperti itu. Nargin dan narkout ini jumlah argumen input dan output dari suatu fungsi ya. Untuk mengukur jumlah input dari suatu fungsi ini biasanya digunakan dalam mengembangkan fungsi. Terus ada real min, real max, ini bilangan real positif terkecil dan bilangan real positif terbesar yang dapat digunakan di MATLAB ini. Kita bisa cek. Nah, ini batas dari bilangan positif ya, dari MATLAB itu seperti ini batasnya. Terus ada tick dan tock, ini untuk mengukur waktu eksekusi program. Jadi misalkan seperti ini, saya mengetik tick, nah saya tunggu beberapa detik, kemudian saya ketik tock, maka hasilnya selisih antara saya mengeksekusi tick dengan tock itu sebanyak 4,2754141 detik. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup dulu untuk video ini. Video berikutnya akan mengulas tentang membuat variabel. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian punya pertanyaan atau request, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih banyak.